Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ilmu ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah dalam cahaya hati Indonesia. Semangat ya. Insya Allah hari ini ilmu yang diberikan oleh guru kita bisa menerangi hati kita. Dan tema kita pada kesempatan kali ini, membangun itu mudah, mempertahankan yang sulit. Bener banget ya. Kadang-kadang waktu susah-susah barengan, pas udah pada maju, pada lupa ya, pada berantem. Masya Allah ya. Dan yang selanjutnya, berlumur dosa di akhir zaman. Bener banget nih ya. Di akhir zaman ini, aduh nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Dahsyatnya fitnah dunia. Wah ini connecting semuanya nih, Masya Allah. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Dan seperti biasa nanti kita bertemu dengan Ustadz Syam. Kita akan perbaiki bacaan Al-Quran kita di ngaji yuk ya. Dan langsung aja kita akan membahas tentang membangun itu mudah, mempertahankan yang sulit bersama guru kita Al Ustadz Kiai Haji Fikri Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya ngeliatin judulnya luas sebenarnya Kiai ya. Ya, betul. Ini membangun nih bisa macam-macam nih. Bisa membangun rumah tangga, membangun persahabatan, membangun negara. Betul. Membangun. Tapi intinya memang yang namanya membangun Kiai biasanya susahnya barengan. Betul. Ya kan? Kalau negara mau merdeka kumpul, pas sudah merdeka pada berantem. Nah, mohon ilmunya, kenapa sih guru? Apa ini emang udah fitrahnya manusia seperti ini? Atau apa ada yang salah guru? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, para pemirsa di mana saja Anda berada yang saya cintai. Banyak orang bisa memulai sesuatu tapi sedikit yang bisa mengakhirinya dengan baik. Itu menandakan bahwa memulai sulit, tapi menjaga apa yang sudah dimulai dan meneruskannya jauh lebih sulit. Seperti tema kita pada kali ini, membangun
susah, tapi menjaga dan merawatnya jauh lebih susah. Nikah susah, tapi menjaga pernikahan jauh lebih susah. Merdeka sebagai sebuah bangsa susah. Jepang menjajah kita, Belanda menjajah kita. Untuk memerdekakan diri menjadi sebuah bangsa susah. Menjaga dan merawat bangsa jauh lebih susah. Nah, kita alhamdulillah oleh Allah diberikan hidayah, yaitu nilai keimanan. Mendapatkan keimanan susah. Menjaga nilai-nilai iman jauh lebih susah. Apalagi kita tahu sekarang ini eranya globalisasi, arus modernisasi begitu cepat, perubahan. Sudah bukan hitungan minggu atau hari, tapi per detik membawa arus budaya yang mungkin sebagian kita masih asing. Tapi itulah zaman. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita terlepas dari nilai-nilai ajaran agama, kita tidak merawat nilai-nilai iman, maka kita seperti buih yang terombang ambing. Enggak punya prinsip dalam kehidupan, enggak punya keyakinan. Saudara perlu diketahui, Islam ini agama yang moderat, terbuka dengan perubahan, terbuka dengan modernisasi. Artinya tetap menjaga nilai-nilai agama. Kadang-kadang kita ini modernisasi bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita ikuti. Kulitnya yang kita jadikan contoh. Berapa banyak orang-orang Islam yang KTP-nya ngaku Islam, tapi rumah tangganya gaya sana. Berapa banyak orang-orang tua Islam, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi mendidik anak menggunakan cara-cara orang lain. Ini artinya membangun susah, tapi menjaganya jauh lebih susah. Tadi saya katakan mendapatkan hidayah untuk beriman jadi orang Islam susah. Tapi menjaga nilai-nilai keislaman jauh lebih susah. Karena itu ketahuilah, yang bisa membahagiakan kita, menyelamatkan kita hanya nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai ajaran agama. Imanlah yang menyelamatkan kita. Karena itu yang sudah ada dan bersemayam di hati kita harus kita jaga. Kenapa? Mendapatkannya susah. Menjaganya tentu lebih susah. Modernisasi, budaya-budaya yang datang itu kan menggerus dan menggeser nilai-nilai keyakinan. Karena itu nilai iman harus kita yakini, meresap sampai dalam hati, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Baik ketika hidup di alam dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Jadi Islam itu, orang beriman itu tidak a priori terbuka, moderat, tapi jati dirinya sebagai orang yang percaya kepada Allah dan menjalankan nilai-nilai ajaran agama tidak tergeser. Beginilah orang beriman itu hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, dia dengan arus globalisasi, arus modernisasi, dia bisa menerima, tapi dia jalankan sesuai dengan syariat agama. Kenapa? Hatinya hidup, hatinya penuh dengan keyakinan, nilai-nilai iman. Persis kayak ikan di laut. Ikan di laut kalau dia hidup, air asin, laut itu airnya asin. Bertahun-tahun dia hidup di laut, dia nggak akan ikut jadi asin. Kenapa? Ikannya hidup. Begitu juga orang beriman. Kalau hatinya mantap, dia jaga nilai-nilai keimanannya. Hidup di alam modern, dia tidak keluar dari syariat ajaran agamanya. Tapi yang parah kalau ikan mati. Ikan mati kan sesuai dengan kondisi dan keadaan.
digaremin asin, diasemin asem, ikan mati. Begitu juga orang yang ngakunya Islam tapi imannya abu-abu, dia gampang dipengaruhi dengan situasi dan keadaan. Masuk modernisasi yang melanda di zaman era globalisasi, menghalalkan segala cara. Nauzubillah, keluar dari prinsip-prinsip ajaran agama, keluar dari prinsip-prinsip keyakinannya bahwa Allah adalah segala-galanya. Saya katakan tadi, untuk mendapatkan hidayah beriman itu sulit. Tapi menjaga nilai-nilai keimanan jauh lebih sulit. Tetapi balasan Allah menjanjikan orang tersebut yang hidup di tengah zaman modernisasi tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keyakinannya, dia akan selamat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Begini saudara, orang yang yakin dan teguh menjaga nilai iman, balasannya adalah kebahagiaan, ketenangan hidup di alam dunia dan sorga yang sudah menanti di akhirat nanti. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, orang-orang yang tetap teguh menjaga nilai-nilai keimanan, bagaimanapun sulitnya, dia tetap menjaga nilai-nilai keyakinan dan ajaran agamanya. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, orang seperti ini akan mendapat balasan dan ganjaran berupa surga. Ketenangan di alam dunia, balasan surga di akhirat nanti. Siapa mereka? Pertama, ada orang yang beriman, menjaga imannya, hidup sesuai dengan ajaran agama. Orang yang beriman, ada orang yang beriman masuk ke dalam surga. Yang kedua, ada orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Ini konteksnya menjaga walaupun sulit, seperti apapun dia tetap menjaga nilai-nilai imannya. Yang ketiga, ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Jadi sumbernya Quran dan hadis, orang yang menjaga bagaimanapun sulitnya dia tetap menjaga nilai-nilai keyakinannya, nilai-nilai imannya, dia akan dapat ganjaran masuk ke dalam surga. Cuma ada perbedaan Wan Ali antara masuk, dimasukkan sama penduduk. Berbeda kastanya. Pertama, ada orang beriman yang masuk surga. Ini tiket biasa. Saudara, masuk itu berbeda dengan dimasukkan. Kalau dimasukkan strata nomor 2. Yang paling tinggi jadi penduduk surga. Kita mulai dari yang pertama. Ada orang beriman, sungguh-sungguh dia menjaga. Walaupun arus modernisasi, arus globalisasi, dengan susah payah dia tidak menggadaikan imannya. Orang kayak gini berhak masuk. Masuk. Nah, kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, iman. Siapa orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, artinya beriman, meyakini, dalam artian tidak pernah menyekutukan Allah dengan ilah yang lain. Orang beriman seperti ini masuk dalam sorga. Sahabat ada yang protes, ya Rasul kok gampang bener, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia meyakini dan menjaga nilai imannya, tidak pernah menyekutukan Allah, orang beriman ini masuk sorga. Nah, masalah masuk ada proses Wan Ali. Bapak Ibu para pemirsa yang saya cintai, masuk itu ada proses. Saudara kalau mau masuk ke dalam rumah tentu ada tahapannya.
buka pintu gerbang, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada prosesnya. Berbeda. Walaupun nanti masuk ke dalam sorga, tapi kan ada proses. Kenapa? Waktu hidup di alam dunia pernah bermaksiat. Sering ngomongin orang, sering nyakitin orang. Mesti mampir. Mampirnya kemana? Ya di neraka. Kita tidak kenal faham muzabzab bainahuma. Di sorga, di akhirat itu tempat cuma ada dua. Ada sorga, ada neraka. Enggak ada perempatan di tengah-tengah, enggak ada. Gantung, enggak ada. Jadi dua tempat, walaupun masuk sorga, tapi tetap dihisap. Kebanyakan maksiat, kebanyakan kejahatan, kebanyakan dosa, ya kudu ngetem dulu di neraka. Tuh masuk sorga tuh. Tapi ujung-ujungannya kan masuk juga. Kenapa? Dengan sekuat tenaga ketika hidup di alam dunia, dia menjaga hidayah, menjaga nilai-nilai iman, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, ada orang yang dimasukkan ke dalam sorga. Dimasukkan ke dalam sorga ini poinnya lebih tinggi. Orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan. Bagi mereka akan dipersiapkan, diganjar, dibalas dengan balasan berupa sorga. Dan mereka disuruh masuk ke dalam sorga. Yang terakhir penduduk sorga. Penduduk sorga ini VVIP. Innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah. Istiqomah tidak terpengaruh dengan arus modernisasi, dengan era globalisasi, dia tetap beriman, tidak menyekutukan Allah, menjalankan syariat agamanya. Orang-orang seperti itu istiqomah jadi penduduk sorga. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, jangan sampai kita ngetem di pinggir jalan enak, ngetem di neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah belum kita masuk ke dalam pertanyaan nih Kiai, mohon izin ada pertanyaan dari @yayang_rahma. Pertanyaannya gimana kalau pernikahan hanya status saja, suami sama istri yang lainnya, istri juga sebaliknya. Salam ya. Oh jalan, ya Allah, jalan sama yang lainnya dan istri juga. Oh paham. Jadi main jalan masing-masing gitu ya, status aja gitu. Tapi dibolehin si suami jalan sama siapa atau istrinya juga jalan sama siapa. Ini gimana guru hitungannya? Ya, tadi di awal saya katakan bahwa membangun komitmen berumah tangga susah. Menjaga komitmen berumah tangga itu sendiri jauh lebih susah. Kaitannya dengan nilai-nilai ajaran agama jangan sampai tergerus dan tergeser, ya seperti ini. Bukankah ketika terjalin komitmen seorang suami mengucapkan janji di depan qadhi penghulu, hakikatnya dia berjanji kepada Allah. Bahwa suami istri itu walaupun dia mengucapkannya di depan penghulu, tapi dia berjanjinya di hadapan Allah. Karena itu tetap dengan jalur nilai-nilai ajaran agama, hal semacam ini ya tidak diperbolehkan. Makanya dalam Islam itu urusan nikah, urusan ibadah, sakral. Enggak boleh dibuat main-main. Kata-kata cerai walaupun main-main jadi cerai. Kata-kata nikah walaupun settingan jadi nikah. Dan anehnya sekarang ini dijadikan konsumsi publik, dijadikan bahkan dibilang bisa dijadikan mata pencaharian dengan settingan. Dilihat dari sisi ajaran agama, ini ya tidak boleh seperti itu. Maka kalau terjadi suami istri jalan masing-masing, hendaknya musyawarah berdua antara suami istri itu.
Kalau misalnya tidak bisa, libatkan orang ketiga. Apa orang tuanya, apa mertuanya. Libatkan keluarga besar untuk mencari jalan keluar. Kalau masih tidak bisa juga, ya jalan keluar yang terbaik. Alhamdulillah kalau masih bisa dilanjutkan. Tapi jangan jalan sendiri-sendiri. Apalagi seorang istri tanpa mahram, dia tidak boleh. Apalagi keluar ngelayap bersama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan tren, itu bala itu. Jangan sampai gitu ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan insya Allah sesaat lagi kita akan membahas berlumur dosa di akhir zaman. Ya Allah ya. Nanti bersama dengan Kiai Haji Muhammad Nur Hayy. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.